Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia selamanya. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu, kami puji, kami sembah dengan hati kami, memuliakan nama-Mu, nama-Mu yang besar dan kudus. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia selamanya. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami mempersembahkan doa dan renungan malam hari ini. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam dan renungan malam hari ini. Dan doa malam, renungan malam ini ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu bagi saudara yang memiliki pertanyaan rohani dan kami ingin menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Kami akan berusaha menjawabnya menjadi tema-tema dalam renungan kita, saudara. Dan seringkali doa malam kita ini juga ditujukan untuk mencermati segala sesuatu yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak salah langkah, tetapi kita tetap berada di jalur kebenaran Tuhan. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan dengan judul Bersaksi dengan Hidup Benar. Bersaksi dengan hidup benar. Mari kita baca lebih dahulu firman Tuhan dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup
dalam kebenaran. Sampai di situ pembacaan saya, satu ayat saja. Dan di sini diulangi 2 kali, hidup dalam kebenaran. Nah, jadi surat Yohanes ya, bukan Injil Yohanes ya, harap dibedakan. Injil Yohanes sama surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, sama kitab Wahyu itu penulisnya sama, yaitu Rasul Yohanes. Seorang murid Tuhan Yesus yang selama 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi Rasul Tuhan. Nah, surat Yohanes ini, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, itu diperkirakan ditulis oleh Rasul Yohanes ini ketika usianya sudah cukup tua. Dan ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di bawah tanggung jawabnya. Seperti kita ketahui bahwa Rasul itu menanggung jawabi beberapa jemaat. Sedangkan jemaat itu memiliki pemimpinnya sendiri. Atau kalau sekarang kita kenal sebagai gembala jemaat, ya. Atau ya pemimpin jemaat lokal, seperti itulah. Disebut apapun kalau sekarang. Sekarang banyak gereja yang menyebut pastor atau pastor, bukan hanya gereja Katolik, tetapi beberapa gereja menyebut hamba Tuhan yang melayani itu pastor atau pastor itu ya. Bahasa Inggrisnya sering dibaca pastor. Nah, Rasul Yohanes itu mengirim surat ini melalui orang-orang. Kalau waktu itu jadi surat ditulis kemudian dikirimkan melalui orang kepada jemaat-jemaat tertentu. Jadi surat itu bisa bukan hanya satu, tetapi ada banyak surat yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau sekarang kerasulan itu sama dengan pemimpin sinode gitu saudara ya. Jadi menanggung jawabi beberapa jemaat seperti itu. Nah, dalam surat ini yang kemudian didokumentasikan kita percaya sebagai firman Tuhan, semua yang diilhamkan Roh itu kita percaya sebagai firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Harap diingat itu ya, semua yang diilhamkan oleh Roh itu bermanfaat kepada 4 faktor itu ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah firman Tuhan. Nah, di sini dinyatakan bahwa sebab aku sangat bersukacita, kata Rasul Yohanes, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Nah, khusus untuk surat 1 Yohanes ini yang disebut kamu itu siapa? Nah, ternyata yang disebut kamu itu disebutkan namanya seseorang bernama Gaius. Dan diperkirakan Gaius ini adalah seorang tokoh gereja, saudara. Ya, seorang yang banyak berkorban, membela pekerjaan Tuhan, dan menjadi tokoh di satu jemaat yang ditanggung jawabi oleh Rasul Yohanes. Nah, tokoh Gaius ini dipuji oleh Rasul Yohanes karena Rasul Yohanes menerima kabar dari beberapa orang yang datang kepadanya dan menyatakan bahwa tokoh Gaius ini hidup dalam kebenaran, ya, memberi kesaksian. Jadi banyak orang, beberapa orang disebut, beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Dan ayat ini ditutup dengan sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah itu saudara. Nah yang perlu saya ajak saudara merenungkannya adalah ada seseorang yang menyaksikan itu justru orang-orang lain. Orang-orang lain melihat hidup orang yang bersangkutan yang bernama Gaius itu hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, jadi dan memang dikatakan orang itu hidup dalam kebenaran. Itu. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Hidup dalam kebenaran itu sudah menjadi kesaksian yang bahkan disaksikan oleh banyak orang bahwa seseorang murid Kristus itu hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita merenungkan soal kebenaran itu sendiri, saudara, kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita umat Kristiani percaya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan
bahwa firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dalam terjemahan yang lain, kata kebenaran itu, sekali lagi, ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, dituliskan jatining kayekten. Ini dalam bahasa Jawa, saudara ya. Jati itu artinya kebenaran. Nah, kayekten itu juga kebenaran, saudara. Jadi kata jatining kayekten itu adalah kebenaran di atas segala kebenaran. Makanya kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran," itu sebetulnya terjemahan yang paling pas. Akulah jalan dan kebenaran di atas segala kebenaran. Itu, saudara ya. Ya, kita yang sudah berpegang pada keyakinan Kristiani sangat memahami. Tidak ada kebenaran yang di atas Kristus, saudara. Ya, karena ditinjau dari sisi apapun, dari sisi rasional maupun dari sisi iman tentu saja, itu tidak ada kebenaran yang melebihi kebenaran Kristus. Kalau dunia tidak bisa menerima dia dengan alasannya masing-masing, silahkan saja. Sejak awal Yesus tidak diterima oleh dunia. Seperti itu. Dan dunia memiliki konsepnya sendiri-sendiri. Bahkan harus diwaspadai, konsep itu ada yang datang dari kesesatan, saudara. Ya, ini bisa masuk di dalam apologetika yang cukup dalam, tetapi kita umat Kristiani, orang-orang yang percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, mempercayai bahwa Tuhan Yesuslah kebenaran di atas segala kebenaran. Bahkan sebetulnya kalau mau jujur, kitab suci lain saja mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran. Itu, saudara ya. Nah, sehingga kalau kita yang mau hidup dalam kebenaran, itu kita harus hidup mentaati apa yang difirmankan dalam kitab suci yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus dan para rasulnya, tentu saja, yang diilhamkan oleh Roh kepada Tuhan Yesus dan para nabi-nabinya dan para rasulnya. Nah, kalau orang sudah hidup dalam kebenaran, maka hidupnya itu sendiri menjadi saksi, saudara. Nah, ini dalam beberapa hari ini kita tekankan, ya, kemarin kita merenungkan dulu surat terbuka Kristus itu ya. Jadi kalau kita ini hidup dalam kebenaran Tuhan itu, orang lain bisa membaca bahwa kita ini sebagai suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang, bahwa murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang benar yang membawa kebenaran dan keselamatan. Nah, oleh karena itu, ini satu bagian Alkitab lagi yang menekankan bahwa ada keteladanan seseorang yang bahkan orang-orang lain menjadi saksi hidupnya dalam kebenaran. Dan ketika orang-orang lain, bukan hanya seorang, ini disebut beberapa saudara, dikatakan seperti itu tadi. Kalau orang lain menyaksikan bahwa hidup seorang murid Kristus itu dalam kebenaran, maka dunia akan melihat bahwa murid Kristus itu orang-orang benar. Nah, itu sebabnya maka berkali-kali saya menyampaikan kepada saudara dan kepada kita semua, kita ini sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah ditebus, tapi kita masih punya tugas untuk mengamalkan kebenaran itu. Seseorang yang sudah ditebus itu sudah dalam kekudusan, tetapi bukan berarti tinggal diam. Harus berusaha supaya hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu ditekankan berkali-kali, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Saya bisa menunjukkan bagian-bagian firman Tuhan yang menunjukkan hal itu. Sehingga kalau dunia ini, bahkan yang saya alami, termasuk orang-orang beriman, sekarang ini ada yang mencari-cari enaknya sendiri. Mencari-cari terobosan supaya membenarkan tindakannya yang sebetulnya salah di hadapan Roh Kudus. Salah di hadapan Tuhan. Tetapi mencari-cari ayat-ayat firman Tuhan untuk pembelaan, saudara. Ya. Nah, itu ya silahkan saja. Ya. Tetapi kalau orang yang suka kepada kebenaran, tentu saja seperti yang Tuhan firmankan, orang akan yang hidup benar, biarlah semakin benar dan semakin dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara dan saya milih yang mana? Milih yang cenderung untuk enaknya sendiri, atau memilih yang hidup dalam kebenaran dan semakin dibenarkan di hadapan Tuhan? Nah, kata kuncinya adalah pilih, ya. Tapi saudara-saudara sekalian, tentu saja dalam bagian firman Tuhan ini ditekankan supaya orang menjadi keteladanan dalam kebenaran. Karena hidup benar
hidup dalam kebenaran itu sendiri, itu sudah menjadi saksi yang bisa dilihat oleh banyak orang, bahwa orang beriman, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang benar, yang membawa kabar kebenaran dan kabar keselamatan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah orang beriman yang hidup dalam kebenaran sudah bersaksi dengan hidupnya bahwa dia adalah anak Tuhan. Saya ulangi, orang beriman yang hidup dalam kebenaran sudah bersaksi dengan hidupnya bahwa ia adalah anak Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Dalam hidup kita, selain kita menerima firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita terima dalam setiap hidup kita, maka kita juga harus berdoa. Karena itu, mari kita memuji Tuhan, berkata kepada Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, sehingga kami dapat berdoa kepada Tuhan untuk berdoa syafaat buat dunia ini, dan juga berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, satu-satunya sumber pertolongan kami, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan mengingatkan kami akan rahasia firman Tuhan yang membawa kemenangan ini. Dan sekarang izinkan kami berdoa syafaat untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara kami, dan bahkan juga untuk kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan yang memberikan kesejahteraan, sehingga kami hidup dalam kenyamanan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk semua orang yang berharap kepada Tuhan, yang memohon segala sesuatu dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang, orang-orang yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengingat seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam perjuangan Tuhan menolong, sehingga memperoleh jalan keluar untuk semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kecuali doa malam juga ada doa pagi, saudara, yang diadakan hari Senin sampai Sabtu setiap hari pada jam 5 pagi.
kami mengundang saudara-saudara untuk setia mengikutinya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami harapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.